Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berjumpa di seri pembelajaran roadmap JavaScript. Dan pada kali ini kita akan kembali membahas roadmap yang sedang kita jalankan di JavaScript ini. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, di sini kita kembali ke tipe data yang terbagi menjadi beberapa bagian. Ada objek prototype, prototypal inheritance, built-in objects, type of operator. Yang pertama kita buka dulu bagian objek. Seperti yang ada di pengertian objek ini di roadmap ini. Objek JavaScript adalah struktur data yang memungkinkan kita memiliki pasangan kunci nilai. Nah, dari pasangan kunci nilai ini kita sudah mendapatkan gambaran bahwa objek itu merupakan sebuah struktur data yang dimana ada kunci, ada nilai. Contoh misalnya kita punya kuncinya misalnya nama. Apa nilai dari nama ini? Nilai dari nama ini misal apa nama orang. Maka itu adalah nilai dari kunci tersebut. Jadi begitulah objek struktur data dari objek ini. Jika kita melihat contohnya seperti ini. Jika kita lihat bagian ini dapat dikatakan sebagai sebuah objek karena ada key dan ada value. Itu adalah sebuah objek. Selanjutnya objek prototype. JavaScript adalah bahasa berorientasi objek yang dibangun di sekitar model prototype. Nah, objek yang dibangun di sekitar model prototype. Nah, untuk membangun sebuah prototype ada beberapa cara untuk membuatnya. Mari kita lihat contohnya. Pertama, menggunakan constructor function. Jadi seperti yang kita tahu, objek prototype itu menggunakan objek terlebih dahulu untuk menyimpan data pada prototype selanjutnya. Ini seperti mewariskan. Inti dari prototype itu adalah pewarisan atau inheritance. Jadi jika kita membuat sebuah objek dengan function hero vector seperti ini, jika teman-teman bisa lihat di sini. Ini secara sederhana objek prototype itu sebuah tipe data yang memiliki blueprint. Nah, seperti inilah blueprintnya. Yang kemudian prototipenya digunakan di sini menggunakan power. Jika kita lihat function power ini, kita tidak melihat ada damage di sini ada atau apa. Tapi karena dia mewarisi atau inheritance dari hero vector, maka dia bisa menggunakan value atau prototype yang ada di parentnya. Jadi jika kita melihat di sini, hero 1 mengambil data atau nilai dari parentnya, maka akan terjadi seperti ini. Outputnya seperti ini. Itu menggunakan constructor function. Ada juga dengan cara object create atau menggunakan class. Jadi seperti itu jika kita menggunakan objek prototype. Selanjutnya prototypal inheritance atau pewarisan prototip. Pewarisan prototip adalah fitur dalam JavaScript yang digunakan untuk menambahkan metode dan properti dalam objek. Ini sekilas mirip dengan objek prototype, tapi prototypal inheritance itu tidak lagi menggunakan blueprint atau dia langsung mengambil dari objek. Ini hubungan objek dengan objek. Jika kita melihat Nah, kalau kita melihat ini adalah objek prototype
Sedangkan yang ini prototypal inheritance. Ini tidak lagi menggunakan blueprint, tapi dari objek ke objek, saling tumpang tindih, mengambil data atau objek dari objek parentsnya, seperti itu. Jadi singkatnya, kalau objek prototype itu menggunakan blueprint atau template untuk mengambil nilai atau data dari parent, dia prototypal inheritance tidak lagi menggunakan itu. Selanjutnya, untuk dua ini, built-in objects dan type of operator, itu sesuatu yang sebenarnya mudah, karena built-in object adalah sebuah objek bawaan atau objek global yang dibangun dalam spesifikasi bahasa itu sendiri. Contohnya, maksudnya apa? Ada banyak objek bawaan dengan bahasa JavaScript yang semuanya dapat diakses dalam cakupan global. Beberapa contohnya adalah number, dan teman-teman bisa lihat. Number ini biasa digunakan untuk mungkin mengubah nilai yang ada menjadi number, mungkin yang tadinya string mengubahnya menjadi number. Matematika untuk melakukan operasi matematika, that, string, error, function, dan masih banyak lagi mungkin objek bawaan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan type of operator sebenarnya itu jika kita memiliki sebuah data, dan kita ingin mengetahui itu tipe apa, entah itu tipe string, number, boolean, atau macam-macam tipe data, kita bisa menggunakan type of. Seperti yang kita baca di sini, Anda dapat menggunakan operator type of untuk menemukan tipe data dari variabel JavaScript. Jadi secara simpelnya, pengenal type of ini pengenal untuk kita mengetahui tipe apa dari variabel yang ada di codingan kita atau di dalam JavaScript itu sendiri. Selanjutnya, tipe casting. Ada tipe conversion dan coercion. Tipe conversion dan coercion ini adalah proses di mana JavaScript atau kita sendiri mengubah tipe data yang awalnya dari number ke string, begitupun dan sebaliknya. Pokoknya ini adalah proses mengubah nilai tipe data agar supaya bagaimana codingan kita itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan di sini terbagi dua, implicit dan explicit. Implicit itu adalah di mana ketika JavaScript sendiri yang mengubah nilai tipe data, maka kita harus mengetahuinya agar tidak terjadi bug. Dan explicit adalah kita sendiri yang mengubahnya secara sadar, nilai dari tipe data itu. Bisa kita lihat contohnya di sini. Implicit, JS secara otomatis mengubah tipe data dalam operasi tertentu. Sedangkan explicit, kita sebagai programmer atau developer secara sadar mengubah tipe datanya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas struktur data. Struktur data itu secara sederhana adalah tanda pengenal untuk website kita. Bisa kita lihat contohnya di sini. Biasanya menggunakan tipe data LD, JSON LD nih. Dan semacam tanda pengenal untuk website kita. Sederhananya begitu. Jadi ini untuk memudahkan mesin pencarian seperti Google Engine, search engine, untuk menemukan website kita, karena di website kita menggunakan pengenal yang spesifik, memudahkan SEO, search engine optimization, mengoptimalkan pencarian website kita di Google, karena pencarian atau search engine mudah mengenali website kita. Selanjutnya, JSON ini merupakan notasi objek JavaScript, adalah format berbasis teks standar untuk mempresentasikan data terstruktur berdasarkan sintaksis objek JavaScript. Jadi JSON ini kebanyakan digunakan untuk mengirim data dari database ke frontend, dari frontend ke database. Jadi kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya.
Ini biasa digunakan ya mirip-mirip objek lah, tapi ini untuk mengirim data dari front end ke database. Jadi beginilah contoh JSON itu. Selanjutnya kit collection. Jadi kit collection ini terbagi memiliki jenis-jenis atau pembagian menjadi 4, ada map, quick map, set, dan mixed set. Kit collection itu apa? Kit collection secara pengertian, koleksi berkunci adalah koleksi data yang diurutkan berdasarkan key, bukan indeks. Kan kalau kita tahu indeks itu yang biasanya menggunakan indeks itu adalah array. Nah, ini koleksi kunci, kit collection tidak. Dia menggunakan key bukan indeks. Koleksi ini bersifat asosiatif. Objek map dan set adalah koleksi berkunci dan dapat diulang sesuai urutan penyisipan. Bisa kita lihat contohnya sebagai berikut. Seperti ini contoh. Jadi mirip-mirip dalam penggunaan apa ya? Pokoknya seperti inilah contohnya. Kita bisa menggunakannya berkali-kali atau menyimpan data secara tersembunyi. Kita menyembunyikan atau menyimpan sesuatu data yang tidak banyak orang atau tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Jadi demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya berharap video ini saya dapat mendapat pencerahan dari teman-teman melalui kolom komentar apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya kembangkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.